Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang menghinakan. Begitulah arti dari surat Al-Mujadalah ayat ke-5. Dalam artian ayat tersebut, yakni memperingatkan manusia yang menentang Allah dan Rasul-Nya dan memeluk agama yang bukan agama yang disyariatkannya. Mereka akan ditimpa azab berupa kehinaan selama hidup di dunia, sebagaimana telah ditimpakan kepada orang-orang yang dahulu yang mengingkari para rasul yang diutus Allah kepada mereka. Singkat cerita, pada perang Ahzab, orang muslimin yang mengalami tekanan dari orang-orang yang bersekutu. Pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik Mekah, dan orang-orang munafik bersatu dan bersekutu menghadapi kaum muslimin, sehingga jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin. Karena apa? Karena semangat kaum muslimin yang tinggi dan keyakinan mereka akan pertolongan Allah yang akan diberikan kepada mereka, maka mereka dapat mengalahkan tentara yang bersekutu itu. Pada ayat ini pula, peringatan kepada para pemimpin bahwa mereka yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Apakah mereka telah menjalankan hukum-hukum Allah dalam pemerintahan mereka? Sebab Allah telah menegaskan bahwa hukum dan agama yang boleh dianut manusia hanyalah agama Islam. Selain dari itu, manusia dilarang mengikuti dan menganutnya. Allah mengumpulkan mereka semua sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai saat terakhir kehidupan manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Semuanya itu tercatat dalam kitab catatan mereka masing-masing. Tidak ada satupun yang dilupakan, walaupun mereka sendiri telah melupakannya, karena tidak sesuatu pun luput dari pengetahuan Allah. Begitulah fungsi malaikat Raqib dan Atid. Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah ke-6-nya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada ayat ke-7 ini menerangkan bagaimana luas, dalam, dan lengkapnya pengetahuan Allah tentang makhluk yang diciptakannya. Sejak dari yang kecil sampai kepada yang sebesar-besarnya. Diterangkan bahwa ilmu Allah mencakup segala yang ada di langit dan di bumi, betapapun kecil dan halusnya itu. Jika ada 3 orang di langit dan di bumi berbisik-bisik, maka Allah yang keempatnya. Jika yang berbisik dan mengadakan perundingan rahasia itu 4 orang, maka Allah yang ke-5-nya. Dan jika yang berbisik dan mengadakan perundingan rahasia itu 5 orang, maka Allah yang ke-6-nya. Bahkan beberapa orang saja berbisik dan mengadakan perundingan rahasia, dan di mana saja mereka melakukannya pasti Allah mengetahuinya. Sebenarnya penyebutan bilangan 3, 4, dan 5 orang yang dalam ayat hanyalah untuk menyatakan bahwa biasanya perundingan itu dilakukan oleh beberapa orang, seperti 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan tiap-tiap perundingan itu pasti Allah menyaksikannya.